3, 2, 1, going live. Sebelum videonya kita mulai, bagi para penonton Goban yang ingin menonton episode sebelumnya, caranya gampang banget. Pertama-tama, di kolom search di YouTube, silahkan ketik JAI Kebayoran. Lalu ketika channelnya sudah keluar, kita klik. Nah, di dalam channel Kebayoran ini, kita masuk ke dalam playlist. Di dalam playlist ini nanti ada pilihan Goban. Nah, di playlist ini penonton Goban bisa menonton nih Goban-Goban episode-episode sebelumnya. Sekian informasinya, kita lanjut videonya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, Aufa dan rekan saya, Karabi. Di acara Goban, yang udah episode keberapa sekarang nggak? Alhamdulillah sekarang udah episode keempat ya, Pak ya. Alhamdulillah udah jelas. Walaupun jujur saya pribadi nggak nyangka juga sih bisa sampai episode 4 Goban ini. Malah rencana awalnya episode 3 bubar gitu. Cuman alhamdulillah masih bisa lanjut, Pak. Iya, kita gak nyangka loh sampai episode 4. Iya. Bisa jalan sejauh ini juga ya. Iya. Jadi kita hari ini akan membahas tema kita itu adalah dari kita untuk kita. Dari kita untuk kita, Pak. Dari kita untuk kita, ya. Betul. Oke. Nah, terus sama dengar-dengar juga katanya Kak Abi punya usaha. Usaha apa tuh, Pak? Saya pribadi sih punya usaha jual makanan gitu sih, Pak. Cuma berhubung masa pandemi corona ini, selayaknya pengusaha-pengusaha yang lain pasti mengalami penurunan yang sangat signifikan lah, Pak. Tapi alhamdulillahnya itu di Kebayoran itu ada sebuah gebrakan yang sangat luar biasa lah untuk di bagian Senatiwati Jarot. Oh, apa tuh? Nah, tanpa berlama-lama kita undang aja ya narasumber kita ya, biar mereka-mereka ini lah yang jelasin programnya. Oh, kita persilakan langsung ya. Oke. Oke. Ini dia Bapak Wahyudi sebagai Wakil Ketua Cabang Kebayoran dan juga bersama dengan Pak Maftu selaku Sekretaris Senatiwati Jarot. Assalamualaikum Kak Yudi. Assalamualaikum Kak Yudi, Pak Maftu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya. Sehat. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, semoga sehat semua juga. Amin. Jujur, saya pribadi merasa tertegun nih, Pak. Goban ini bisa kedatangan seorang wakil ketua dan juga sekretaris Senatiwati Jarot. Saya tertegun loh, Pak, sebenarnya, Pak. Iya, tertegun. Apa santai aja. Iya. Waduh. Alhamdulillah. Ini mestinya pakai kopi nih. Mana kopinya? Nanti setelah PSBB. Oh, siap. New normal, new kopi. Asik. Siap. Nah, Pak Maftu, tadi kan saya sempat bahas nih tentang program Senatiwati Jarot. Nah, program ini tuh udah jalan berapa lama ya, Pak ya? Programnya sudah jalan mulai dari bulan April. Kita dimulai dari pendataan di bulan April, lalu kita membuat semacam gaya kita. Kita membuat poster yang terdiri dari beberapa bidang usaha. Kebetulan kan di Kebayoran ini semuanya ada 52 jenis usaha, baik produk, jasa, ataupun makanan dan minuman. Gitu. Sungguh banyak sekali, Pak ya, pengusaha di Kebayoran ini. Iya, sungguh luar biasa. Nah, untuk nama programnya itu sendiri apa sih, Pak Maftu? Programnya itu setelah kita diskusi, itu kita coba gaya-gaya milenial masa kini. Jadi kita namakan Nawi Bay. Itu singkatan dari Sanat Wati Jarot Kebayoran. Na-nya diambil dari Sanat, W-nya itu diambil dari Wati Jarot. B-nya itu sebenarnya Kebayoran. Cuman kita plesitin jadi Bay supaya orang lebih gampang mengingat. Apalagi anak-anak muda sekarang kan istilahnya yang bahasa-bahasa milenial gitu mungkin lebih cepat dan lebih lama di memori kita gitu dibanding kata-kata lebih yang kecil ya betul. Oke.
Sama kayak Goban kan, Pak ya. Itu kan ngobrol santai disingkat Goban. Jadi lebih kece gitu. Ya dipersingkat. Dipersingkat. Kan kalau bahasa Ya, Inggrisnya kan now we buy. Hmm. Jadi diplesetin now we buy. Now we buy. Oh ya. Oh ya. Jadi kita mau nanya juga, kisah awal mula terbentuk program ini tuh seperti apa sih, Pak? Jadi ya kalau Sanat Wati Jarat itu memang sekretaris yang khusus untuk bidang kesejahteraan anggota ya. Jadi memang lebih fokus ke usaha-usaha. Jadi betul yang kata disampaikan tadi Pak Maftu itu kita mendata seluruh anggota yang memiliki usaha. Nah dari situ kita coba bagaimana sesama anggota itu bisa bertransaksi, khususnya di Kebayoran gitu. Nah melalui katalog yang udah mungkin ada beberapa udah pada terima juga ya katalognya, udah di-share kan seperti itu. Terus jadi sebenarnya tujuan utama dari program NowWB ini apa sih Kak Yudi? Tujuannya ya kita beri contoh ya ke kayak yang sudah berjalan kayak di segmen sembako kan, F&B sembako. Nah itu kita bagaimana membantu anggota kita yang kita bisa tanda kutip ya kurang mampu, itu kita membantu usaha mereka agar tetap running ya melalui nanti anggota bisa melalui katalog ini, jembatan ini ya. Jadi mereka bisa langsung kontak melalui jika jasa online transport ya kayak ojol gitu. Nah itu di Kebayoran juga ada. Nah itu bisa kita perdayakan tanda kutip perdayakan. Jadi semua itu terjadi transaksi gitu. Nah itu tuh bisa membantu ekonomi anggota kita. Gitu. Jadi istilahnya program ini bertujuan untuk sebagai jembatan antara konsumen dan juga seller, tapi dalam ruang lingkup anggota gitu ya kayak. Ya selain kan cabang udah memberikan sembako ke anggota ya, ini juga salah satu agar ekonomi di Kebayoran, cabang Kebayoran ini tetap berjalan gitu. Oke. Sungguh sangat topik yang sangat serius Pak ya. Iya. Iya. Biasanya Goban santai, ini serius gitu. Nah kalau boleh saya tambahin ya. Boleh silakan. Itu tadi sasaran dari segi para anggota yang mempunyai produk ataupun jasa. Nah kita juga memikirkan bagaimana anggota-anggota yang membutuhkan jasa atau produk itu, supaya kan dengan pembatasan aktivitas ini tetap kebutuhan kita semuanya dapat tercukupi. Nah, makanya kita mencoba menjembatani antara si penjual atau penyedia jasa atau penyedia produk dengan para usernya sendiri. Jadi kita di sini sebenarnya tidak hanya untuk mempromosikan produk atau barang-barang aja, tapi juga kita mencoba meringankan beban para anggota yang membutuhkan barang atau jasa itu. Jadi nggak usah keluar dengan pembatasan segala macam, lalu bisa menghemat dari segi transport dan lain-lain. Kebetulan kan di Jemaat juga tadi sama Pak Wahyudi kan sudah dikatakan bahwa kita itu mempunyai boleh dibilang layanan jasa transportasi ya kurang lebih di atas 10 anggota. Nah, sebagai contoh aja, sampai dengan minggu kemarin kita itu sudah melaksanakan kegiatan itu jasa transportasi, melakukan transaksi sekitar 18 ya. Lalu makanan dan minuman itu sudah 17 transaksi. Lalu dari bahan pokok juga sudah 16. Itu yang tercatat. Ada juga beberapa yang tidak tercatat. Misalkan dari Kang Wahyudi waktu itu ada pengantaran barang, mukena atau segala macam. Dan kan kita juga ini masih dalam pembenahan sistem pelaporannya. Lalu ada juga karena keterbatasan waktu, si pembeli misalkan ingin waktunya cepat, tapi kita jasa antarnya kebetulan tidak ada lokasi yang terdekat dengan wilayah tersebut, makanya akhirnya izin kepada koordinator transportasi untuk melakukan transaksi pesan ojol di tempat lain, misalnya melalui Grab atau melalui Gojek. Sungguh sangat luar biasa ya Pak ya program ini ya. Iya. Oke. Untuk kedepannya itu kira-kira visinya seperti apa ya, Bapak-bapak?
Oke, boleh saya tambahkan Pak ya ini ya. Paling kan kita kan sebatas dari katalog doang nih untuk sekarang nih. Jadi kalau misalkan dia mau beli dari katalog dan dari katalog itu anggotanya masing-masing pribadi ngontak via si transportasinya kan ya. Nah, kedepannya visi misinya tuh akan seperti apa sih agar mempermudah anggota gitu dalam mengakses program ini gitu. Nah ya. Silakan. Ya, kalau memang ya Pak. Kedepannya sih kita ya memang cukup jauh ya untuk bisa sampai kita punya platform sendiri. Tapi ya itu memang kalau saya pribadi ya itu sudah seharusnya dari pusat yang bisa turun tangan untuk membantu menyediakan platform yang bisa merangkul seluruh usaha-usaha gitu untuk bisa mempunyai website sendiri dan itu bisa transaksi di website itu dan itu bisa lebih mempermudahnya. Itu sih endingnya seperti itu. Tapi ini kan step by step ya dengan katalog yang sudah diluncurkan. Ya mungkin next stepnya itu kita bicara DKI dulu aja deh. Berarti kan kita harus berkoordinasi dengan se-DKI Sanad Wati Jarot DKI gitu untuk itu. Tapi ya mohon doa aja semoga bisa tercapai. Tapi sementara ini ya kita fokus di Kebayoran dulu. Kita memperkuat dulu di Kebayoran. Kalau udah sistemnya udah terbentuk, udah errornya kita udah bisa atasi ya, kita bisa bicara next step seperti itu. Mungkin ada mau ditambahkan Pak Otto? Jadi untuk jangka pendek ini kita fokus bagaimana caranya supaya omset pelaku usaha ataupun jasa di Kebayoran ini sebisa mungkin itu bertahan omsetnya atau bisa lebih baik. Nah, kita pasarnya pasti Kebayoran dulu. Nah, juga kita selalu mengkoordinasikan para pelaku usaha ini dengan para pembeli. Bagaimana caranya kita harus menggunakan jasa yang ada di Kebayoran ini. Kecuali kalau ada urgent yang sifatnya dadakan, nah seperti yang pernah terjadi ya itu nggak ada masalah juga. Karena kan kita masih skenario-nya juga masih dalam pembenahan semuanya. Tapi nanti kedepannya lagi jika memang katalog ini masih harus kita review, kita akan selalu review itu 2 atau 3 bulan untuk mengevaluasi apakah produknya itu masih update atau memang ada tambahan. Karena ini juga dalam minggu ini aja udah ada beberapa bidang usaha yang masuk ke kita. Cuman kan kita nggak mungkin dalam seminggu kita ganti, nanti orang yang akan beli produknya juga bingung, ini udah ganti lagi. Mungkin kita akan reviewnya 2 atau 3 bulan kemudian. Nah, di sini juga saya selaku selaku anggota Kebayoran menghimbau kepada para anggota semuanya untuk tetap berkolaborasi dalam program ini, melakukan transaksi untuk membantu saudara-saudara kita memang yang omsetnya mengalami penurunan atau membantu melakukan transaksi untuk kebutuhan atau keperluannya masing-masing. Tapi dengan catatan kita juga bantu para saudara-saudara kita yang mempunyai jasa transportasi itu juga patut diperhatikan. Oke, baik. Nah, kan banyak kan katalog ini tuh udah di-share nih oleh Pak Sekum kita ke seluruh anggota. Nah, saya pribadi pun udah dapat nih katalog ini. Nah, pertanyaan dari saya nih, kan pasti banyak nih anggota-anggota yang masih bingung. Gimana sih cara proses pembelian? Kalau sistem penjualan dan pembeliannya itu sebenarnya sederhana, layaknya kita transaksi. Jadi jika saya membutuhkan produknya API misalkan, saya langsung telepon. Di situ kan jelas informasinya. Ada nomor telepon marketingnya, lalu ada fotonya, gambarnya. Tapi jika ada memang beberapa kontak yang tidak ada fotonya, ada kemungkinan 2. Memang beliau itu tidak mengirimkan data foto ke kita, atau mungkin beliau itu tidak berkenan fotonya itu ditayangkan di katalog kita. Tapi itu tidak menjadi hambatan, karena kan sebenarnya di situ ada data marketingnya. Jadi pembeli bisa langsung melakukan transaksi
jual beli, negosiasi harga, lalu langsung transaksi pun bisa melalui transfer. Jadi kita itu tidak ada komisi atau apapun, karena di sini kita sifatnya membantu mensejahterakan saudara-saudara kita, lalu membantu juga saudara-saudara kita yang memerlukan. Tapi tolong diingat, jika sudah melakukan transaksi, bantu juga saudara-saudara kita yang terdapat daftar di jasa online itu dicolek. Ada melakukan transaksi, tolong diambil pengambilan ke A, lalu dikirimnya ke B, seperti itu. Oke. Jadi gitu penonton Goban, simpelnya itu, jadi kalau di katalog itu kan suka ada nomor-nomor kontaknya ya, kontak penjualnya. Nah, dari pembeli nih, kita itu sebagai pembeli tinggal kontak penjualnya dan kita kasih tahu sih apa yang kita butuhkan dan apa yang kita beli. Lalu nanti bisa dibantu ya dari sistem transportasinya ya Pak Mafti ya? Betul. Dengan itu gampang banget, jadi penonton Goban cara-caranya sangat simpel. Dan juga jangan lupa bagi yang tadi sudah melakukan transaksi, mohon untuk dibantu ya untuk memberikan datanya untuk mempermudah juga gitu kan pendataan segala macam. Betul. Oke. Jadi sangat mudah ya Pak ya? Sangat simpel malah ya? Simpel, sangat simpel sekali. Dan saya udah ngobrol sama istri saya bilang nanti ke depannya kita belanja bahan pokok nggak usah ke supermarket, ini udah pasti lebih mahal lah. Jadi ini saya lihat di produk, wah ini kebutuhan saya ada semua di sini, ya udah nanti ke depannya insya Allah saya pribadi saya akan manfaatkan itu. Dan memang saya lihat jauh lebih murah, tentu menghemat juga dan bisa membantu saudara-saudara kita. Seperti itu. Jadi keuntungannya double nih Pak, bisa buat kita untung tapi juga ikut membantu ekonomi Pak. Iya, betul ya. Segalanya jadi lebih mudah. Buat Aufa kalau mau bisnis pulsa bisa, karena saya lihat di data nggak ada. Sementara sekarang kita itu lagi perlu kuota segala macam semua orang, karena kan online itu bisa jadi peluang tuh Pak. Bisa. Oke. Silakan Pak. Oh ya. Kalau misalnya ini berat kayak. Oh ya. Kalau misalnya untuk anggota yang punya usaha terus ingin bergabung, itu bagaimana ya caranya? Dan apa aja persyaratannya sih, Bapak-bapak? Sebenarnya simple ya. Kemarin kan Pak Sekum udah membroadcast link ya. Di situ ada direct usaha, tinggal klik aja ya di situ, tinggal di input contoh jenis usahanya yang tadi pulsa misalnya, terus nama, terus kalau nggak salah ada nomor AIMS ya di situ. Nah, nanti tinggal input aja. Nah, kalau bisa memang harus lebih spesifik untuk pada saat menginput jenis usahanya. Soalnya kan kalau bicara global kan kita juga nanti menafsirkan ini tergolong apa kan. Contoh misalnya usaha makanan, kan makanan itu banyak, ada makanan berat, ada makanan ringan. Jadi kalau bisa sih lebih spesifik agar mempermudah nanti kita ini mensegmentasikan lebih mudah gitu. Dan nanti kita akan follow up, dari situ kita akan hubungi satu-satu. Bersedia nggak nomor telepon sama foto-foto yang diserahkan ke kami untuk ditampilkan di katalog. Itu kita pasti akan tanyakan dulu sebelum kita broadcast dipublish ya ke anggota-anggota. Dan alhamdulillah yang sudah terpampang itu di katalog itu mereka bersedia semua gitu. Jadi sama sekali tidak dipungut biaya sama sekali dan komisi ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jadi gitu penonton Goban, bagi yang mau pengen ikutan nih dalam program No We Buy ini, bisa langsung tanya-tanya lah, ke linknya bisa minta ke Pak Sekum atau nggak ke Pak Waket, bahkan langsung ke Sekretaris Senator juga sangat memungkinkan gitu. Dan ini pun saya mau tanpa nambahin sedikit ya. Oh, boleh silakan. Jadi nambahin dari Pak Waket. Jadi gini, sementara ini kita promonya berupa nomor handphone dan foto produk. Nah, saya beserta tim akan evaluasi 1-2 bulan ini apakah itu tepat sasaran atau enggak. Nanti kalau misalkan memang promo itu kurang menggigit, kita akan coba semua yang memiliki jasa atau produk membuat video, macam video promosi, misalkan berdurasi 1 menit atau kurang. Setidaknya orang melihat, oh ini produknya, oh iya seperti itu. Nah di situ jadi ada greget sedikit lah, bisa orang lebih pertama dari segi produknya bisa terlihat, mungkin ada rasa empatinya juga kan, oh si itu jualan ini
Hmm. Ya, mudah-mudahan kebutuhan. Jadi membeli karena kebutuhan, ada juga orang membeli karena empati. Nah, seperti itu. Tapi apapun Ya. tujuannya, sasarannya udah pasti membantu saudara-saudara kita. Sesuai dengan slogan kita, dari kita untuk kita. Ya, terima kasih. Betul, sangat-sangat luar biasa. Nah, oh ya, kemarin-kemarin gini Pak, saya dapat video nih, kiriman video dari tim Sanitiwati Jarot. Mungkin saya akan tampilkan aja kali Pak ya, di Goban kali ini ya. Oh ya. Oke, ini dia, kita tampilnya videonya ya. है दर्द दिल की दवा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह किसी की चश्मे फुसूं साज ने किया जादू किसी की चश्मे फुसूं साज ने किया जादू किसी की चश्मे फुसूं साज ने किया जादू तो दिल से निकली सदा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जो फूंका जाएगा कानों में दिल के मुर्दों के. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Otai Tarwan. Saya keanggotaan cabang Kebayoran, termasuk di kelompok Pahala Merah. Namun akhir-akhir ini penjualan sembako itu sedikit menurun, daya beli masyarakat agak berkurang karena memang pengaruh pandemi COVID-19. Namun saya mengucapkan alhamdulillah kepada pengurus cabang Kebayoran, di mana Sanatiwati Jarot telah membuat program jaringan pengaman ekonomi anggota, dan ini sudah saya rasakan hasilnya karena beberapa dari anggota sudah banyak yang memesan paketan, dan saya mengucapkan jazakumullah, terima kasih banyak kepada pengurus dan anggota yang telah membantu membeli dagangan saya, sehingga usaha saya bisa berputar untuk membeli dagangan dan menjual lagi dagangannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryuta. Saya siap untuk mendukung program Senat Wati Jarot JAI Kebayoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sudirama mensukseskan program perekonomian Jemaat Ahmadiyah. Assalamualaikum. Ya, udah itu dia. Tadi dia videonya sangat luar biasa, Pak ya. Banyak banget ya. Luar biasa sekali. Luar biasa. Itu dia tadi penonton Goban video-video dari salah satu Pak Ota yang beliau juga punya usaha dari sembako. Ya, beliau juga udah sudah ikut program ini. Insya Allah dengan program ini bisa membantulah beliau dan juga rekan-rekan anggota yang lain yang punya usaha juga ikut terbantu oleh program ini. Dan juga jangan lupa dari jasa-jasa transportasi itu sangat banyak. Dari tadi Pak Maftu bilang di Kebayoran itu sangat banyak yang membuat jasa-jasa transportasi. Semoga-moga kita bisa juga membantu lah dari segi jasa transportasi ini. Oh iya, pada bapak-bapak, biasanya kita di akhir sesi Goban itu selalu minta pesan-pesan dari narasumber. Boleh dong terkait apa nih? sedikit pesan-pesan untuk acara Goban ini. Seperti apa sih kira-kira kalau misalnya dari sudut pandang bapak-bapak? Kalau dari saya pribadi ya, ini luar biasa ya terobosan ya yang bisa saya acungi jempol ya. Dengan kondisi seperti ini ya, dengan tiap minggunya Goban ada terus, udah masuk episode keempat ya. Itu Ya, alhamdulillah. biasa. Mudah-mudahan ini dipertahankan terus dan bisa mengundang ya kalau bisa sih mengundang narasumber yang lain. Kalau mengundang Pak Amir juga luar biasa. Waduh. Oh, Itu berat amin. surat-suratnya. Tapi ya nggak ada yang nggak mungkin kalau memang programnya bisa tertata rapi kan, dan bisa, kenapa enggak gitu. Itu tuh kita bisa mendapat nasihat dari beliau. Nah itu dari segi Goban. Kalau selain itu saya ingin menyampaikan jasa kumulasional jasa buat seluruh anggota yang sudah menonton acara Goban dan juga berpartisipasi di program Sanat Wati Jarot. Terkhusus saya ingin menyampaikan juga ke tim Sanat Wati Jarot yang dipimpin oleh Pak Maftu dan Pak Nasir selaku yang ngedesain katalog itu, dan Pak Zaim selaku ketua bidang jasa transportasi yang udah membantu selama proses Sanat Wati Jarot ini, program Sanat Wati Jarot ini. Itu sih dari saya. Silakan Pak Maftu. Kalau dari saya simpel juga. Tadi sebenarnya sudah dirangkum sama Pak Yudi. Jadi program ini sebenarnya sudah cukup baik. Cuma tinggal kita makin seleksi aja sumber ataupun tema yang sedang update atau yang sedang hangat-hangatnya apa, itu jadi skala prioritas. Juga ya jangan terlalu kaku, mungkin kayak sekarang harus lebih rileks. Lalu yang lainnya saya ucapkan juga terima kasih jazakumullah kepada para anggota yang telah mengikuti program NAWIB ini. Mudah-mudahan program ini terus dapat berkembang dan dapat karena semuanya ini kan bertujuannya dari kita untuk kita. Diawali dari Kebayoran, mudah-mudahan kita makin ruang lingkupnya makin luas dan meluas lagi sehingga saudara-saudara kita yang lain juga ikut menikmati program-program ini juga untuk kesejahteraan semuanya. Ya demikian. Terima kasih. Itu dia penonton Goban, kesan pesan dari Wahyudi Prasetya selaku Pak Wakil Ketua Cabang Kebayoran dan juga dari Pak Maftu selaku Sekretaris Sanat Wati Jarot. Jujur episode ini sangat berbeda Pak ya, karena sedikit serius jadi kaku gini. Sedikit serius. Dan jujur aja emang penting untuk para anggota sih. Benar. Ini informasinya sangat yang krusial lah. Krusial. Dan lagi menutup kemungkinan yang memiliki usaha bisa jadi
pembicara di Goban. Iya, sangat memungkinkan. Siapa tahu kan? Nah, terakhir dari saya Kemarin bagi udah coba itu ya, Kak siapa? Pak Kait dan Pak Nizam. Pak Kaid, oh ya. Oh ya. Oke, terakhir dari saya bagi para anggota nih yang mau mempromosikan kegiatan ataupun barang produk segala apapun, sangat memungkinkan kita undang ke Goban. Ya, Fa ya? Ya, Bisa langsung kontak saya ataupun langsung kontak Aufa, kita pasti langsung bisa kok ngundang di Goban. Biar kita juga ada konten juga sebenarnya, Fa ya. Bingung kalau nggak ada konten kan? supaya kita ada konten. Aduh. Dan juga bagi para pemuda-pemudi di khususnya anggota Kebayoran ya, pemuda-pemudi Kebayoran yang ingin mau gabung ke tim Goban tuh sangat memungkinkan loh. Ya, kita sangat terbuka untuk itu. Sangat terbuka. Kita selalu membuka lowongan sebenarnya. Iya. Ini kita cuma berdua, Pak, masalahnya, Pak. Iya, cuma berdua. Ngedit sendiri, Luar biasa. di coding Berdua sendiri, konsep sendiri. Aduh. Host dadakan, Pak ya. Tapi hebat loh, kalau berdua udah bisa sampai episode 4 luar biasa. Amin. Insya Allah saya Ya, berharap nantinya pun akan bertambah lagi lah ya dari pemuda-pemudi Kebayoran ini. Mungkin informasinya harus makin gencar lagi sama anggota-anggota, terutama pemuda-pemudi ini. Jadi kan mereka kan banyak, saya yakin di luar sana banyak orang-orang yang kreatif yang sejajar dengan Abi, dengan Aufan. Mungkin juga ada yang lebih, cuman masalahnya sudah terketuk hatinya atau belum gitu untuk partisipasi di bidang ini. Karena kan ini juga programnya baik buat kita semua. Amin, insya Allah. Ya. Oke, akhirnya kita udah di penghujung acara aja ya. Biasanya tuh ngobrol sejam 2 jam gitu, Pak ya. Iya. Gak terasa ini, kayaknya rasanya cepet banget yang ini. Iya. Alhamdulillah kita sudah sampai episode 4, akhirnya kita di penghujung acara. Untuk pemirsa Goban, jangan lupa stay tune untuk episode selanjutnya. Jazakumullah juga untuk para narasumber yang Jazakumullah. Jazakumullah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1 and cut.